masyarakat di era otonomi desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan. Ini nama-nama kelompok. Yang pertama Siti Turaya, kemudian Wahyudin, Urfayani, Tasrif, Sofyani, dan Nur Wahidah. Kemudian ada kata pengantar, daftar isi, terdiri dari pendahuluan, kemudian pembahasan, dan penutup. Oke, kita langsung masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Yang melatar belakangi kami untuk membuat acara ini, pertama, salah satu persoalan dasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengembangkan misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. B. Perumusan masalah. Bagaimana partisipasi masyarakat di era otonomi desa dalam meningkatkan pembangunan di desa tersebut? C. Tujuan. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat di era otonomi desa dalam meningkatkan pembangunan di desa tersebut. Tingkat partisipasi masyarakat di era otonomi desa dalam meningkatkan pembangunan desa. Proyek yang akan dilaksanakan tidak langsung diputuskan secara sepihak saja oleh tim pelaksana kegiatannya ataupun oleh pemerintah desa setempat, melainkan dengan melakukan penggalian gagasan yang mendalam dengan melibatkan masyarakat secara keseluruhan agar semua kebutuhan masyarakat dapat tertampung semua. PNPM MP merupakan program yang mempunyai transparansi yang baik serta mengupayakan keterlibatan sepenuhnya masyarakat di dalamnya proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, proyek yang telah ditetapkan oleh desa dari adanya program PNPM kemudian disosialisasikan kepada masyarakat untuk membahas langkah apa yang sebaiknya dilakukan agar proyek dapat terlaksana dengan baik. Meskipun demikian halnya, namun dalam pelaksanaan proyek PNPM MP tersebut masih belum dapat terlepas dari adanya hambatan seperti yang didapatkan pada lokasi di mana mindset dari masyarakat mengenai proyek pembangunan yang masih selalu berpikir bahwa setiap proyek pembangunan merupakan hal yang mendatangkan untung bagi tim pelaksananya. Meskipun tidak demikian adanya seperti informasi yang disampaikan oleh tim pelaksana kegiatan PNPM. Sesuai dengan yang telah dikonsepkan dan masih terdapat banyak celah terutama dalam hal pelaksanaan proyeknya yang masih menggunakan pihak ketiga, dalam hal ini kontraktor, sehingga mustahil untuk menghadirkan partisipasi masyarakat. Ada beberapa partisipasi menurut Sastro Putro. Bentuk partisipasi itu yang pertama partisipasi pikiran, kemudian yang kedua partisipasi tenaga, yang ketiga partisipasi keahlian, dan yang keempat partisipasi barang. Kita masuk yang pertama, partisipasi pikiran. Adalah mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pekerjaan proyek PNPM. Bukanlah hal mudah. Hal ini karena masyarakat selalu beranggapan bahwa proyek PNPM merupakan proyek pemerintah yang pada dasarnya mempunyai anggaran yang cukup. Kemudian yang kedua, partisipasi tenaga. Partisipasi keahlian adalah menyelesaikan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien serta berkualitas, sangat ditentukan oleh tingkat keahlian atau skill yang dimiliki oleh para pekerja. Keahlian tersebut harus ditunjukkan pula dengan motif dan kondisi kejiwaan dari para pekerja pada saat mereka bekerja. Hal ini penting dikemukakan mengingat partisipasi adalah keterlibatan atas dasar kerelaan yang akan mewujudkan hasil sebagaimana yang diharapkan.